Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak yang hadir pada hari yang mulia ini, semoga kita yang hadir pada hari ini Allah berikan keberkahan dalam hidup, Allah berikan keberkahan dalam rezeki, kemudian umur yang panjang, sehat rohani maupun jasmani. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Ramsal dan Ustaz Ahmad Sledar yang saya hormati, puji syukur kita ucapkan kepada Allah atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan majelis ilmu ini. Adalah salah satu ibadah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu menuntut ilmu. Selawat dan salam marilah kita sampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selawat yang telah kita sampaikan kepada beliau, insyaallah kita akan selalu mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak yang dirahmati Allah, menyambung dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Ramsal berkaitan tentang masuknya bulan suci Ramadan. Kira-kira berapa hari lagi Pak? Ramadan. Tahu kan hitungannya kan? 13 hari lagi ya. 13 hari lagi kita akan masuk pada bulan Ramadan. Maka apa yang menjadi persiapan kita dengan masuknya Ramadan? Kira-kira apa? Apakah sekedar bahagia, senang saja? Bentar lagi Ramadan. Hadis Rasulullah menyatakan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu fil nar. Barang siapa yang merasa bahagia, senang dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya menyentuh api neraka. Ini masih senang saja ya? Masih senang saja, itu sudah dicatat oleh Allah. Masih senang, kata Rasulullah, siapa yang senang masuk ke Ramadan, Allah akan haramkan jasadnya menyentuh api neraka. Kadang-kadang kan banyak orang yang gelisah juga ya Ramadan. Aduh, bentar lagi Ramadan puasa. Ustaz, saya kalau ada bulan Ramadan di rumah saya kumat aja. Lalu aja deh, aduh Ramadan puasa lagi. Entah kenapa setiap bulan Ramadan kumat saja mah saya tinggal di sini. Kenapa? Karena takut dia disuruh puasa. Penyakit saya makin banyak Ustaz kalau Ramadan ini. Saya takut meninggal pula kan. Nah, ini karena nggak makan ini. Nah, ini bukan termasuk harian. Ya, tapi kalau kita merasa senang, masih senang saja kita Ramadan itu datang dengan harapan ampunan dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah, ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah. Itu saja yang kita pikirkan senang, kan? Insya Allah. Tapi nggak cukup juga kita cukup senang saja. Nggak cukup kita hanya senang tertawa bahagia dengan masuknya Ramadan. Tapi ada persiapan-persiapan yang memang harus kita pahami. Jangan sampai dengan senangnya kita masuk Ramadan, ketika di bulan Ramadan nggak dapat pahala sama sekali. Kata Rasul, kami sholimin laisa lahum min syiyamihi illa ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tidak ada nilai-nilai puasanya, tidak ada nilai-nilai pahala dalam puasa tersebut.
illa ju'wal atos, kecuali mereka hanya dapat lapar dan haus saja. Ini keliru. Jadi berarti ya cukup dengan senang. Persiapkan apa yang menjadi kewajiban kita pada bulan Ramadan. Maka di dalam fikih itu ada namanya syarat dan rukun yang harus kita penuhi. Semua rangkaian ibadah itu ada syarat yang harus kita penuhi. Ada rukun yang harus kita taati, yang harus kita jalani. Siapa yang dibolehkan berpuasa, siapa yang disahkan dalam puasa, melaksanakan puasa, siapa yang tidak boleh berpuasa. Ini yang harus kita pahami, jangan keliru. Jadi jangan memahami makna puasa secara bahasa saja. Oh, puasa ditanya apa itu puasa? Puasa nggak makan, nggak minum. Toh itu aja yang tahu. Benar secara bahasa. Tapi secara istilahi, secara usul fikihnya, puasa itu menahan lapar dan haus dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dan menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Maka di sini akan kita kupas sedikit. Siapa yang dikatakan sah puasanya? Syarat melaksanakan ibadah puasa. Ya, ini mungkin kita sudah banyak lah, sudah lama tahu. Oh, ini syaratnya ini puasa. Ini hanya sekedar khatam kaji saja, hanya sekedar mengulang saja, mengingatkan saja. Ya, kalau kata pepatah, khatam kaji karena diulang, kita ingat karena diulang. Khusus juga bagi diri saya juga sekedar untuk mengingatkan kembali, bukan mengajarkan ikan berenang, bukan mengajarkan burung terbang. Dan burung udah pasti bisa terbang. Kalau nggak terbang berarti belum dibilang burung. Tapi ada juga burung yang nggak bisa terbang, ya Pak ya. Burung baru lahir maksudnya. Nah, dia disangkar aja dia nggak bisa terbang. Ya, nah, ada ikan yang begitu lahir sudah bisa berenang dia. Nah, jadi nggak perlu lagi diajarkan. Artinya syarat ini memang harus kita ingat. Syarat sah melaksanakan puasa itu apa yang pertama syarat? Apa? Islam. Harus beragama Islam baru sah puasanya. Oh, yang non-Islam puasa sangat mudah. Tapi apakah ada mereka melaksanakan puasa? Ada. Kalau ditanya mereka puasa itu juga bagian dari ibadah mereka, tapi tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena tidak beragama Islam. Ya. Karena puasa ini juga salah satu dari pondasi Islam. Kata Rasulullah, "Buniyal Islamu ala khamsin." Pondasi Islam itu ada 5. Rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersyahadat, ikrar, bersumpah. Ini dia. Maka ketika ada orang yang baru masuk Islam, disyahadatkan dia, diikrarkan dia. Dia harus bersyahadat, 2 kalimat syahadat. Kalau kita sudah disyahadatkan. Begitu kita lahir, kita Islam itu sudah dari lahir. Orang tua kita sudah Islam, dan begitu kita lahir kita disyahadatkan oleh orang tua kita, diazankan, dikomahkan, sudah sah Islamnya. Nah, ya, jadi Islam yang kedua apa? Syahadat itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua adalah apa? Sholat. Setelah syahadat itu membuktikan Islam itu, kekuatan Islam itu, fondasi Islam itu adalah sholat. Karena kata Rasulullah, inna sholata wa as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama, maka kuatkan sholat. Jangan sampai kita tidak sholat. Karena kalau kita tidak sholat sama aja dengan kita meruntuhkan agama. Ya. Kalau kita mengerjakan sholat berarti kita sudah menguatkan agama kita. Tapi kalau kita nggak sholat berarti sudah meruntuhkan agama kita. Fondasi itu runtuh. Maka tetap kita harus sholat. Tanamkan jiwa keislaman kita dengan penuh. Udhulu fisil kafah, kata Allah. Masuklah kamu ke dalam ajaran Islam secara menyeluruh. Secara menyeluruh itu jangan setengah-setengah. Sholatnya harus sempurna 5 waktu dalam sehari semalam. Jangan asar, maghrib, zuhur, asar. Sholat maghrib, isya ya, lewat, apalagi subuhnya tenggelam. Nah, ini berarti Islamnya enggak sempurna, enggak secara menyeluruh.
setengah. Kemudian habis sholat apa lagi? Zakat. Kenapa zakat dulu baru puasa? Karena kita diwajibkan mengeluarkan zakat. Zakat ini ada macam, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat mal itu adalah zakat dari harta kita setiap bulan, setiap hari. Mungkin pendapatan kita berlebih dan harus keluar zakatnya, zakat pendapatan, ya. Nah, ini harus keluar itu setiap hari, enggak mesti harus tunggu setahun sekali. Ya setahun sekali itu zakatnya apa namanya? Zakat fitrah. Zakat fitrah ini harus kita keluarkan. Dia tidak dilihat apakah dia miskin atau kaya. Yang penting dia harus bisa mengeluarkan zakat, harus langsung membayar zakat. Kapan habis waktu membayar zakat itu sebagian ulama berpendapat, ini berbeda ulama. Ada sebagian ulama menyatakan akhir dari pembayaran zakat fitrah itu adalah sebelum khatib naik mimbar setelah melaksanakan sholat Idul Fitri. Ini sebagian ulama menyatakan seperti itu. Ada juga ulama menyatakan kapan akhir dari membayar zakat fitrah itu sebelum azan berkumandang sholat subuh. Ini harus dibayar. Jadi berbeda-beda pendapat. Tapi dalam dalam kebiasaan, ya, kebiasaan kita, kalau bisa janganlah pula keluarkan zakat fitrah itu sebelum khatib naik mimbar, atau sudah habis sholat Idul Fitri baru dia bayar zakat, atau sebelum subuh waktu 5 menit lagi mau subuh baru dia bayar zakat. Kegunaannya tak bisa dimanfaatkan. Zakat fitrah itu adalah untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan dalam menjalankan atau dalam menghadapi Idul Fitri. Entah dia mau beli baju lebaran, beli beras, masak, ya, buat lontong habis sholat dia makan. Maka keputusan atau kebiasaan dari nazir masjid itu, pengurus itu mengeluarkan zakat fitrah itu H-2 atau H-3 atau minimal H-1 sebelum Idul Fitri. Kasihkan zakat fitrah kepada mereka, terutama kepada fuqara wal masakin. Ini yang penting, ya, walaupun ada 8 asnaf yang dibolehkan untuk menerima zakat yang di dalam Al-Quran itu disebut Allah, tapi yang ditugaskan ini adalah sekarang kita dalam lingkungan masyarakat itu adalah fuqara wal masakin, orang-orang fakir dan orang-orang miskin, ya, tidak termasuk anak yatim. Tapi kadang banyak orang miskin, anak yatim itu yang miskin, ya. Nah, ini harus kita bantu. Jadi jangan habis nanti bayar zakatnya malam mau takbiran, jam 10 malam nanti baru diantar oleh ambil zakat fitrahnya itu. Sementara jam 10, jam 11 itu warung-warung sudah tutup semua, nggak bisa lagi dimanfaatkan uang zakat fitrah. Nah ini. Kemudian yang keempat adalah puasa. Kelima adalah naik haji bagi yang mampu. Nah, puasa ini ada syaratnya. Sah melaksanakan puasa itu adalah Islam. Yang kedua apa? Baligh. Baligh ini juga ada beberapa pendapat. Baligh ini adalah dia bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Baligh sudah sampai masa usia. Berbeda. Kalau dulu baligh itu, ya, kalau dalam fikihnya yang makna baligh itu apabila dia laki-laki sudah pernah mimpi basah. Kemudian kalau perempuan sudah mengeluarkan darah haid. Tapi sekarang usia ini bertentangan. Kalau dulu usia perempuan itu mengeluarkan darah haid itu usia 10, 11, sampai 12 tahun. Sekarang 9 tahun udah keluar dia. Iya kan? Udah keluar barangnya. Yang laki-laki juga usia 9, 10 tahun juga sudah pernah mimpi basah sesuai dengan perkembangan. Artinya dengan normalnya itu adalah umur 10 sampai 11, 12 tahun. Maka kata Rasulullah, ya, perintahkan anakmu untuk sholat ketika berumur 7 tahun. Ini 7 tahun masih diperintahkan saja, masih disuruh belajar, artinya belajar sholat. Nah kemudian ketika berumur 10 tahun, kalau dia nggak sholat, pukul. Ini kalau anak nggak sholat umur 10 tahun, kata Rasulullah, dipukul.
Tapi dipukulnya bukan dipukul fisik ya, buka budak itu. Pukulnya artinya pukul dengan mental. Kalau nggak sholat nggak dikasih uang jajan. Kalau nggak sholat nanti uang jajannya dikurangin ya. Atau nanti kalau nggak sholat nanti nggak boleh jalan-jalan. Pukul mentalnya, bukan dipukul fisiknya. Ataupun kalau dipukul, pukul pantatnya. Nah ini kalau anak 10 tahun nggak sholat, kata Rasulullah dipukul. Kalau bapak-bapak umur 30-40 tahun dia nggak sholat, dia baik pak? Hah? Apa? Digantung ya. Rasul katakan 10 tahun anak itu umurnya kalau nggak sholat dipukul. Bapak-bapak 30 tahun 40 nggak sholat, dicambuk kalau bisa. Dicambuk kalau suami istri. Saya sering sampaikan itu kepada ibu-ibu, kalau bapak-bapak umur 40 tahun nggak sholat, kurangi jatah. Jatah makan maksudnya. Kalau makannya biasa 2 piring, kurangi 1 piring, atau 1 piring kurangi setengah. Atau masuk pakai lauk, makan nasi aja kurang. Kenapa? Nggak sholat. Nah, ini. Artinya itulah dalam fikih itu dikaji di situ, ya dibahas tentang usia wajibnya. Nah, kemudian dia wajib sholat puasa itu usia balik. Kemudian apa lagi? Berakal. Ya, orang yang puasa itu harus punya akal. Kalau nggak punya akal, dia nggak diwajibkan puasa. Contoh apa? Gila. Masa orang gila disuruh puasa, hilang akal ya. Atau orang mabuk, ya pagi normal ya, makan sahur dia pagi, siangnya rupanya hilang akalnya, mabuk dia, itu batal puasanya, ya. Atau mungkin tiba-tiba jadi gila dia. Nah, jadi harus orang berakal. Berakal ini artinya adalah dia bisa hampir mendekati dengan balik juga, bisa membedakan ya yang baik dengan yang buruk. Ini dia. Jadi tidak gila, yang harus berakal. Ya, kemudian apalagi adalah yang sah untuk melaksanakan puasa itu mereka yang dalam keadaan sehat, sehat rohani, sehat jasmani. Ya, kategori sehat ini ada juga, dia ada penyakit yang memang diponis dokter ini nggak boleh puasa. Kalau puasa nanti penyakitnya akan bertambah atau penyakitnya makin parah. Nah maka kalau dia nggak bisa puasa maka harus dibayarkan pada atau diganti di bulan-bulan lain, atau tidak bisa juga dibayarkan fidyah ya. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 184 ya, ayyama ma'dudat. Ya, barang siapa yang tidak bisa mengerjakan puasa maka boleh diganti dengan hari lain atau dia membayar fidyah. Siapa yang membayar fidyah ini? Bagi mereka yang tidak mampu lagi puasa untuk hari-hari lain. Contohnya orang-orang tua, biasanya umur 60, 70, 80 yang sudah tak kuat lagi. Tapi orang tua yang umur 60, 70 kalau masih kuat dia puasa boleh. Tapi kalau tak kuat tak boleh ya. Contoh macam sekarang ini saya lihat dia usianya masih umur 20-30 tahun, masih kuat lah kira-kira ya, masih kuat puasa pak ya. Adapun yang tua pada umur 35 ya, nah, masih sehat-sehat lah. Jangan nanti jadikan puasa itu jadi bahan penyakit kita gitu. Tadi saya katakan dari awal, saya kalau puasa kumat mah saya itu alasannya gitu ya. Nah kemudian siapa yang membayar fidyah ketika dia tidak bisa membayar puasanya lagi. Kemudian apalagi yang tidak boleh berpuasa ya, ketika dalam keadaan hamil. Hamil dia khawatir akan terganggu perkembangan janin di dalam kandungannya, maka dia boleh tidak puasa. Boleh diganti di hari-hari lain atau di bulan lain. Ya, faedah fi ayyamin ukhra. Maka ganti dengan hari-hari yang lain. Kalau memang nggak bisa mengganti hari yang lain, ada juga kadang-kadang perempuan datang, Ustaz, saya ini kadang-kadang setiap tahun nggak pernah bisa puasa. Kenapa? Karena tahun kemarin saya dalam kondisi hamil, kan itu. Nah, sekarang tahun ini saya lagi menyusui, katanya. Tahun depan mungkin saya hamil lagi, katanya. Kapan puasanya?
programnya begitu terus setiap tahun. Kemarin hamil, tahun ini puasa apa, menyusui, ya tahun depan nanti hamil lagi. Nah, itu gimana tuh? Kalau memang nggak sanggup bayarnya, ya udah dibidiahkan saja. Fidyah itu apa? Memberi makan fakir miskin satu orang. Itu nanti satu hari itu berapa kali makan dia sampai batas kapan kita tidak berpuasanya. Kalau 1 bulan penuh ya kali kena 30 hari kali dengan nanti ada jumlah yang sudah ditentukan oleh pengurus masjid, ya ada jumlahnya, zakat fitrahnya berapa, fidyahnya berapa, itu nanti akan kita kalikan, ya. Nah ini orang yang haid juga, kemudian orang yang menyusui, ya wanita yang menyusui dan yang hamil, ya kemudian apalagi yang nifas juga, ya baru melahirkan. Nah ini tidak sah dia puasa. Tapi kalau dia sehat, ya kalau dia dalam biasanya kalau hamil itu kalau di bulan awal bulan itu rawan, nggak boleh dia puasa. Pokoknya masih bulan kedua atau bulan ketiga. Nah, biasanya kalau di bulan ke-6 ke-7 itu sudah kuat janinnya. Kadang ada juga sebagian wanita yang kondisi hamil dia masih kuat puasa. Boleh, asal tidak mengorbankan janinnya. Tapi kalau masih ragu untuk kiranya nanti kalau dia puasa mengorbankan janinnya, nggak usah berpuasa. Ya, jadi kalau ragu-ragu tinggalkan saja. Nah, jadi itu syaratnya yang harus kita pahami, ya. Kemudian apalagi harus tahu itu bulan-bulan Ramadan. Nah makanya setiap akhir menjelang Ramadan itu, awal di bulan Ramadan itu ada namanya hilal. Hilal itu kita mencari anak bulan, ya biasanya dari Kementerian Agama itu menentukan kapan jadwal Ramadan, ya kan? Banyak juga kadang orang tanya, Ustaz kapan kita puasa? Yang jelas kita puasa itu 1 Ramadan, ya kan? Nah itu yang jelas 1 Ramadan. Cuma 1 Ramadan itu kapan? Miladiahnya Allahu a'lam. Kita lihat dulu keputusan dari Menteri Agama atau kita putuskan dulu dari hilalnya. Maka ada beberapa pendapat yang berbeda. Sebagian ini sudah dapat ini, kami sudah menemukan hilal, maka dia puasa dulu, boleh. Tergantung tergantung dia kesepakatan dari seperti biasanya itu Muhammadiyah, ya mereka lebih cepat mendapatkan hilalnya. Tapi biasanya kalau kita ikut pemerintah itu dilihat dari penuhnya bulan dulu, gitu ya. Nah jadi kalau umpamanya nanti ada lanjutan, ya dari Kementerian Agama menyatakan sikap, ya bahwa puasa jatuh pada tanggal 1 Maret contohnya, berarti kita di tanggal 28 Februari malamnya sudah tarawih. Nah, berarti tanggal 1 Maret itu kita sudah mulai puasa. Tapi belum kita putuskan, ya, belum tentu, gitu ya, tergantung nanti keputusannya. Dan kita tahu waktu puasa itu. Nah, ini dia syarat sah untuk melaksanakan puasa. Kemudian yang kedua rukun yang harus kita ketahui. Rukun tidak banyak-banyak. Rukun ini hanya niat, ya, yang rukun menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa. Niat ini ada pendapat ulama. Pendapat ulama menyatakan niat ini boleh kita niat 1 bulan penuh berpuasa. Contoh, mau puasa besok, hari ini kita baca niat, malamnya kita baca niat. Niatnya sengaja aku berpuasa pada bulan Ramadan 1 bulan penuh karena Allah Ta'ala. Boleh kita baca niat 1 bulan penuh puasa. Jadi kalau nggak ada lagi alasan, kalau ditanya besoknya nggak puasa, kenapa? Nggak baca niat. Gara-gara nggak baca niat dia nggak puasa. Nah itu dulu, gitu ya. Jadi boleh niatnya 1 bulan penuh kita, karena kita lupa, gitu ya, baca niat. Tapi kalau kita niatkan 1 bulan penuh ya udah. Nah makanya boleh kita niatkan pada malam hari. Maka setiap tarawih itu, pada malam tarawih itu, Bilal atau imam selalu mengucapkan niat, kan itu niat bersama. Nawaitu sawmawadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhi salati lillahi ta'ala. Itu kan niat pada malam hari. Boleh niat mungkin setelah makan sahur atau sebelum makan sahur, boleh. Kita biasa kecil-kecil dulu, karena orang-orang tua kita menyatakan setelah makan sahur atau sebelum makan sahur, ayo baca dulu niatnya, gitu ya. Niat puasa baca dulu, boleh.
Tapi yang jelas kita harus niat puasa. Yang nggak boleh niat puasa itu setelah waktunya habis, waktu imsak. Jam 8 pagi dia baru baca niat. Nah ini artinya baru makan, habis makan baru niat. Ya, nah, jadi ada batasan tertentu. Apakah makan sahur itu termasuk rukun? Tidak. Makan sahur itu tidak termasuk rukun. Maka jangan jadi alasan nggak puasa. Kenapa? Lupa makan sahur. Salah. Kalau nggak makan sahur boleh puasanya Ustaz? Boleh, yang penting niatnya. Jadi harus makan sahur dulu, nggak mesti. Makan sahur itu bagian dari sunnah dalam berpuasa. Ya, kata Rasulullah, akhiri makan sahurmu, ya, kemudian awali dengan berbuka puasa. Jadi tidak disunahkan untuk mengakhiri makan sahur. Ya, jadi sahur itu kita hukumnya sunnah saja, nggak termasuk dalam rukun, nggak termasuk dalam rukun. Ini kadang-kadang ada perbedaan, ada orang mungkin keliru, ya. Sahur itu apa namanya? Ada namanya imsak. Akhir makan sahur itu katanya dilihat dari imsak. Kalau sudah imsak sudah nggak boleh lagi makan sahur, betul? Betul. Imsak itu kalau sudah imsak itu boleh makan sahur, boleh. Imsak itu artinya adalah peringatan. Kita masih diingatkan. Kapan kita akhiri makan sahur? Kapan kita mulai untuk menahan lapar dan hausnya? Ketika azan subuh berkumandang. Nah, itu sudah tidak boleh lagi kita makan sahur. Itu sudah mulai kita berpuasa. Sudah tidak boleh lagi kita makan dan minum. Ya, ini kadang-kadang keliru ada keluarga suami istri terlambat bangun sahur imsak itu biasanya 10 menit ya, 10 menit sebelum sholat subuh, sebelum azan subuh. Ini bangun jam 4 lewat 50. Subuh itu jam 4 lewat 59 contohnya. Kira-kira 9 menit lagi. Istrinya bangunkan suaminya, siap-siap makan sahur. Ternyata takut imsak, udah mau imsak. Istri mengurus makanan di dapur, menyiapkan makanan. Suami sibuk cari rokok. Takut habis makan sahur nggak rokok, tangan kanan nyuap nasi, tangan kiri bisa rokok. Nah, ini kacau nih. Ya, takut dia udah mau imsak katanya. Santai saja. Ya, ini sering kejadian, takut habis makan sahur nggak rokok, jadi sebelah kanan nyuap nasi, tangan sebelah kiri bisa rokok. Apalah rasanya tuh ya? Gimana rasanya? Gak tahu, saya juga belum pernah. Kebanyakan sama orang perokok lagi. Ya? Nah ini hati-hati. Jadi artinya masih ada jaraknya yang bisa kita santai saja lah, kan? Jangan terburu-buru. Ya. Nah, kemudian ada lagi nanti orang menanya, Ustaz, gimana kalau puasa itu boleh nggak sikat gigi? Nah, boleh sikat gigi. Boleh, ya nggak boleh menelan sikat giginya. Nah, kalau menelan sikat giginya jelas batal. Nanti dia larinya ke makruh, ya, lari ke makruh. Maka ada batasan-batasannya waktunya. Ya, kapan kita jangan sampai makruh? Sebelum sholat subuh itu kita sudah gosok gigi, ya. Jadi sebelum terbit fajar. Nah, kalau sudah nanti terbit fajar, sudah siang kita baru gosok gigi, boleh batal puasanya enggak? Artinya hampir mendekati makruh nanti. Hati-hati ketelan pula nanti kan gitu kan. Nah, makanya harus dipahami fikihnya, persiapan kita untuk melaksanakan ibadah puasa gitu, ya. Nah, kemudian apalagi rukunnya? Rukunnya adalah meninggalkan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Siapa mereka yang batal puasanya? Yang tak boleh yang batal puasa itu adalah muntah dengan sengaja, ya. Nah, kalau tak sengaja nggak apa-apa. Nah, gitu ya. Kemudian apalagi yang tiba-tiba batal puasanya, bersetubuh, melakukan hubungan intim dengan suami dengan istri. Nah, ini jangankan dia kena harus bayar fidyah, dia juga kena denda 2 bulan berturut-turut puasa itu. Begitu masih makan fakir miskin selama 1 bulan penuh. Maka hati-hati, tahan aja dulu, jangan nafsu kali, ya.
banyak-banyak aja baca Quran, banyak-banyak aja zikir untuk menghilangi hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, nah itu. Kalau malam boleh Ustaz, hajar kalau malam, halal. Allah menghalalkan kalau malam, mau berapa kali pun boleh. Habis sahur pun boleh, sebelum imsak boleh, asal jangan sampai sholat subuh baru mulai lagi. Gitu ya, tapi harus kasih batasan-batasan, ya. Jadi harus ada waktunya, gitu ya. Harus ada waktunya. Nah itu, jadi hal-hal yang membatalkan puasa itu jangan sampai kita lakukan. Terus tadi lupa yang boleh tidak berpuasa itu tadi salah satunya juga adalah musafir. Musafir itu ketika mereka dalam perjalanan. Dalam perjalanan ini sudah dihitung dalam fikihnya itu selama sebanyak 80 km. Jadi kalau dalam perjalanan kita dari sini ke Barelang itu belum juga musafir. Oh, kata Ustaz itu musafir boleh tak puasa? Boleh, tapi tidak dulu perjalanannya. Dari sini ke Barelang kok belum musafir, belum sampai kepada batasan waktu yang dibolehkan. 80 km itu kira-kira kita dari sini mungkin ke Tanjung Pinang, itu baru musafir. Ke Bintan, itu baru musafir. Tapi kalau dari sini ke Nagoya itu belum jadi musafir. Atau mungkin perjalanan jauh, kadang ada bermacam-macam jarak tempuh yang kita gunakan, menggunakan contoh pesawat dari sini ke Medan ada 1 jam, 2 jam. Itu musafir ya, musafir. Boleh kita nggak puasa, boleh. Tapi boleh kita puasa, silakan. Kalau kuat boleh puasa aja, lanjutkan aja. Tapi kalau nggak puasa boleh juga ganti dengan hari-hari yang lain. Yang jelas jarak tempuhnya itu mencapai 80 km. Nah itu dia. Dalam disampaikan dalam unsur fikihnya seperti itu. Saya pikir ini sebagai bahan motivasi kita, bahan persiapan kita untuk menjalankan ibadah puasa. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berkahi umur kita di bulan Sya'ban. Seperti tadi doa Ustaz Lamsar menyatakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkatilah umur kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikan usia kami di bulan Ramadan. Semoga yang hadir pada hari ini Allah sampaikan usia kita sampai pada Ramadan dan sampai akhir Ramadan, dan Allah mempertemukan kembali kita di Ramadan yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan di bulan Ramadan nanti perbanyak amaliyah sunnah, perbanyak ibadah-ibadah sunnah. Jangan sekedar puasa dan sholat wajib saja habis sudah, ya. Tapi perbanyaklah membaca Al-Quran, karena semua pahala, semua ibadah yang kita kerjakan pada bulan Ramadan Allah lipat gandakan pahalanya. Mudah-mudahan Allah berkati dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Ahmad.